Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu komputer topik 6 yaitu pengantar basis data. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia Aksa, NIM 2009502029 dari kelas PTIKC. Dosen pengampuh Bapak Dr. Mustari Lamada SPDMT, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada topik kali ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu 1. Basis data, 2. 3 tingkatan arsitektur basis data ANSYS PARC, dan 3. Bahasa dalam DBMS, 4. Model data, 5. Fungsi DBMS, 6. Komponen DBMS, dan 7. Arsitektur DBMS multi-user. 1. Basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Selanjutnya adalah 3 tingkatan arsitektur basis data ANSYS PARC. 1. Tingkat eksternal atau external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. 3 tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas atau relationship yang diperlukan saja. 2. Tingkat konseptual atau conceptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antar datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah 1. Semua entitas beserta atribut dan hubungannya, 2. Batasan data, 3. Informasi semantik tentang data, dan 4. Keamanan dan integritas informasi. 3. Tingkat internal atau internal level. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. 2. Deskripsi record untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. 3. Penempatan record, dan 4. Pemampatan data dan teknik encryption. Data independence. Tujuan utama dari tingkat arsitektur data adalah memelihara kemandirian data atau data independence, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Dan ada 2 jenis data independence, yaitu 1. Physical data independence untuk menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal, dan 2. Logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Dan selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu bahasa dalam DBMS. DBMS atau Database Management Systems adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu basis data, maka untuk mengakomodasikan masing-masing pengguna dalam piranti lunak manajemen basis data biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut 1. Data sublanguage. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam basis data secara umum dikenal 2 data sublanguage, yaitu DDL dan DML. DDL atau Data Definition Language atau bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data, dan di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Dan yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language, atau adalah bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data. Dan untuk selanjutnya adalah DML dipakai untuk operasi terhadap isi basis data.
Dan ada dua jenis DML, yaitu procedural DML dan non-procedural. Dan secara khusus, pengguna menggunakan berbagai bahasa. Programmer aplikasi menggunakan bahasa-bahasa seperti COBOL, Informix, dan lain-lain atau host language yang ditempelkan dengan bahasa yang dipakai dalam DBMS. Pemakai terminal menggunakan bahasa query, misal SQL, atau menggunakan program aplikasi yang dirancang oleh programmer. Sedangkan DBA lebih banyak menggunakan bahasa DDL dan DML yang tersedia dalam DBMS. DBMS mempunyai tugas untuk menangani semua bentuk akses kepada basis data. Secara konsep, 1. Pengguna menyatakan permintaan akses menggunakan DBMS. 2. DBMS menangkap dan menginterpretasikan. Yang ketiga, DBMS mencari. Dan 4. DBMS melaksanakan operasi yang diminta terhadap basis data tersimpan. Dalam proses 1 sampai dengan 4 tersebut dapat dilakukan secara interaktif atau decompile dulu. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data, dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk merepresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Dan untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis record. 1. Model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah A. Entity relationship, B. Semantic, dan C. Fungsional, dan D. Object oriented. 2. Model data berbasis record. Pada model data berbasis record, basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam jenis model data berbasis record, yaitu A. Model data relasional atau relasional, B. Model data hierarki atau hierarkial, dan C. Model data jaringan atau network. Dan selanjutnya adalah yang kelima, yaitu fungsi DBMS. Layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh Database Management System adalah penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. 2. Katalog yang dapat diakses pemakai. 3. Mendukung transaksi. Dan 4. Melayani kontrol konkurensi. Dan 5. Melayani recovery. 6. Melayani otorisasi. 7. Mendukung komunikasi data. 8. Melayani integrity. 9. Melayani data independence. Dan 10. Melayani utility. 6. Komponen DBMS. 1. Query processor atau komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. 2. Database manager yang menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah record-record yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Kemudian DM memanggil file manager untuk menyelesaikan permintaan. 3. File manager memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. Dan 4. DML preprocessor, modul yang merupakan perintah DML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil ke dalam host language. 5. DDL compiler merubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Dan 6. Dictionary manager mengatur akses dan memelihara data dictionary atau data dictionary diakses oleh komponen DBMS yang lain. Dan komponen-komponen software utama database manager adalah 1. Authorization control, 2. Command processor, 3. Integrity checker, 4. Query optimizer, 5. Transaction manager, 6. Scheduler, 7. Recovery manager, 8. Buffer manager. Dan 7 adalah arsitektur DBMS multi-user. 1. Teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan CPU dan sejumlah terminal. Berikut adalah gambar arsitekturnya. Dan 2. File server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN atau Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation,
tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Berikut adalah gambarnya. Dengan cara ini, file server berfungsi sebagai sebuah hard disk yang digunakan secara bersamaan. Kerugian arsitektur file server adalah 1. Terdapat lalu lintas jaringan yang besar. 2. Masing-masing workstation membutuhkan kopi DBMS. 3. Kontrol terhadap konkurensi atau recovery dan integrity menjadi lebih kompleks karena sejumlah DBMS mengakses file secara bersamaan. Yang ketiga adalah client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Berikut adalah gambarannya. Ada beberapa keuntungan dari jenis arsitektur ini adalah memungkinkan akses basis data yang besar, menaikkan kinerja dan biaya untuk hardware dapat dikurangi, biaya komunikasi berkurang dan meningkatkan konsistenan dan lain-lain. 4. Data Dictionary. Data Dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data Dictionary biasanya disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Modul pengontrol otorisasi menggunakan data dictionary untuk memeriksa apakah seorang pemakai perlu mempunyai wewenang. Untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut, data dictionary menyimpan 1. Nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. 2. Nama-nama data item yang ada dalam basis data. Dan 3. Data item yang terdapat atau dapat diakses oleh pemakai dan jenis akses yang digunakan, misalnya insert, update, delete, atau read. Sedangkan untuk memeriksa integritas data, data dictionary menyimpan 1. Nama-nama data item dalam basis data. 2. Jenis dan ukuran data item. Dan 3. Batasan untuk masing-masing data item. Sistem data dictionary dapat dibedakan atas sistem aktif dan pasif. Sistem aktif selalu konsisten dengan struktur basis data karena secara otomatis dikerjakan oleh sistem. Sebaliknya, sistem pasif tidak konsisten terhadap perubahan basis data yang dilakukan oleh pemakai. Itulah yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.